Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 13 ayatnya yang ke-22a. Demikian firman tertulis. Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Saudara, sebuah peribahasa berkata, tak ada asap jika tak ada api. Peribahasa ini memiliki arti tidak akan ada akibat jika tidak ada yang menjadi sebabnya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tentu ada penyebabnya. Mulai dari hal kecil dan sederhana hingga hal yang sangat besar sekalipun, pasti ada penyebab yang mendahului sesuatu. Saudara yang terkasih, kita seringkali terjebak dan berfokus pada akibat daripada mengoreksi tentang apa yang menjadi penyebabnya. Demikian juga topik yang diangkat dalam bacaan kita hari ini. Bacaan kita hari ini berkisah tentang sebuah kesaksian Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan hukuman Tuhan Allah bagi Yerusalem yang telah mendua hati. Tuhan murka atas kejahatan penduduk Yerusalem hingga tak ada yang dapat membantunya, bahkan orang-orang yang semula dekat sekalipun. Atas dosa mereka yang terlalu besar itu, Tuhan Allah memberikan hukuman kepada mereka. Saudaraku yang terkasih, dari sini kita belajar. Hukuman yang diterima oleh bangsa Israel datang dari sebuah sebab, yaitu mereka berdosa. Mereka mengandalkan kekuatan duniawi yang ada di sekeliling mereka. Mereka lebih memilih percaya kepada bangsa yang memiliki senjata dan meminta pertolongan dari mereka, tetapi mengabaikan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan dan tidak datang meminta tolong kepada Tuhan. Bangsa Israel mendua hati dan dosa yang mereka perbuat sangatlah besar. Apa yang menjadi konsekuensi atas perbuatan mereka, itu pun akan mereka terima. Dan konsekuensi itu sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat, yaitu mereka akan dibuang ke negeri orang dengan menjadi budak. Saudaraku yang terkasih, 1 tahun terakhir ini kita merasakan perubahan musim, di mana biasanya musim hujan dan musim kemarau bisa diprediksi dengan pola yang teratur. Namun beberapa tahun terakhir kita sudah tidak mampu memprediksinya lagi. Terjadinya perubahan musim ini tidak muncul begitu saja, melainkan ada sebab yang telah terjadi. Bisa jadi karena kurangnya perhatian pada alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Bisa jadi karena itu adalah pola hidup kita yang tidak seimbang hingga merugikan alam, bahkan keserakahan kita dalam menjarah alam. Tentu banyak juga pengalaman yang kita alami dan kita rasa tidak ideal setiap hari. Melalui perenungan ini kita jangan berfokus untuk melihat akibatnya. Mari merenungkan diri, menciptakan ruang perenungan, dan di dalam ruang perenungan itu kita mencoba belajar apakah kita punya andil sehingga terjadi ketimpangan dan ketidakidealan dalam kehidupan yang terus melaju ini. Kiranya Roh Kudus yang menerangi dan menuntun kita untuk terus berbenah diri dan berani maju untuk melakukan sesuai dengan yang Tuhan perkenankan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan anugerah-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa setiap pengalaman yang mungkin sulit untuk kami terima dalam hidup ini pasti ada penyebabnya, dan mampukan kami untuk menciptakan ruang perenungan agar di dalamnya kami melihat diri kami dengan jujur. Apakah di dalam sebuah pengalaman yang tidak ideal, tidak menyenangkan, ada yang perlu diperbaiki dari diri kami. Tuhan, tolong kami dengan tuntunan dan penerangan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memperbaiki apa yang menjadi bagian kami dan terus berserah kepada Tuhan apa yang menjadi otoritas Tuhan dalam hidup kami. Kami melanjutkan hidup hari ini, kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi,
tapi kami percaya Tuhan menyertai kami dan membimbing kami hingga pada kekekalan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.